Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anak-anak pada kegiatan hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini didasarkan pada hasil angket kita yang kemarin yang kita sebarkan di kelas 82. Ternyata dari hasil angket tersebut banyak dari kalian yang menganggap masih membutuhkan pemahaman lebih tentang etika bergaul di media sosial. Makanya dari 32 anak, Bapak ambil 10 dari kalian karena dari kecenderungan angket tersebut, makanya Bapak memilih kalian untuk pada kegiatan hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, mohon mungkin dari kalian sudah ada yang kenal, tapi alangkah baiknya kita kenalan lagi agar lebih akrab ya. Mulai dari siapa nih? Dari Mbak siapa? Alena. Mbak Alena. Sebutkan nama dan hobinya. Nama panjang. Nama panjang. Nama panjang? Kan nama saya Alena di rumah. Hobi saya main HP. Main HP. Oke, bagus. Selanjutnya, Almira. Perkenalkan, nama saya Mira Putri. Hobi saya menyanyi. Menyanyi. Nyanyi apa? Dangdut, koplo? Lagu Inggris, Pak. Lagu Inggris. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sasi Kira Rika Cipra. Hobi saya memasak. Memasak. Masak apa? Rice ball. Lanjutnya? Perkenalkan, nama saya Dita Ramadhani. Hobi saya bersepeda. Bersepeda. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Manisha Uranda Zaki. Hobi saya bermain game. Main game. Oke. Perkenalkan, nama saya Fira Nadia. Hobi saya olahraga. Olahraga. Oke. Perkenalkan, nama saya Kanza Zara Aisyah. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Sadinga Putri. Gak apa-apa. Ayo. Hobi saya menari. 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 Cepong. Apa? Nari cepong. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arisa Kristi Putri Benwati. Hobi saya nge-rap. 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 Mewing. Oh, nge-rap ini. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramatika Mufida. Saya bermain game. Oke. Rata-rata di sini tadi ada yang main game, ada yang rapper, ada yang apa tadi? Masak dan lain-lain. Oke, sebelum kita lebih jauh, di sini kita akan ada namanya azas kerahasiaan. Jadi makanya karena ada azas kerahasiaan ini, kalian boleh mengutarakan apapun yang ingin kalian utarakan terkait mengenai etika bergaul di media sosial. Jadi nanti kita akan berdiskusi tentang mengenai etika dalam media sosial. Jadi kalian nggak perlu takut apa yang kalian utarakan, dan yang tahu pada kegiatan ini adalah saya dan kalian bersepuluh. Jadi apa yang kita lakukan di sini, Bapak harap kalian bisa menjaga rahasia dan tidak membocorkan apa yang kita bicarakan di sini di luar, kayak gitu. Jadi makanya karena ada namanya asas kerahasiaan, jadi Bapak harap kalian bisa mengeluarkan seluruh unek-unek yang kalian miliki agar ibaratnya lost gitu loh, kayak gitu ya, jangan ada yang ditahan-tahan. Oke, nanti kita akan pelaksananya kurang lebih sekitar 45 menit. Insya Allah nanti udah selesai. Selanjutnya, oke, karena untuk menenangkan kita biar relax, bisa kita main dulu ya. Ice breaking mau nggak? Mau ya. Oke. Bawa pulpen semua kan ini? Bawa. Silakan pulpennya taruh satu pulpen satu pulpen satu. Oke. Ada pulpen lagi nggak itu? Nah. Oke. Nanti ini nama permainannya melihat, sentuh, ambil. Melihat, sentuh, ambil. Jadi kalian akan berkompetisi dengan teman di depan kalian. Misalnya Bapak kasih contoh, melihat, dilihat saja. Oke.
Sentuh, disentuh. Semua harus menyentuh semua. Nah, semua harus menyentuh. Oke. Terus kalau Bapak bilang ambil, langsung ambil. Oke. Oke, nggak apa-apa. Siap? Siap. Oke. Konsentrasi, konsentrasi. Melihat, melihat, melihat. Disentuh, sentuh. Melihat, melihat. Disentuh, melihat, melihat. Disentuh, 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 disentuh. Melihat, ambil. Siapa yang dapat? Oke, 1-0. Ayo, sekali lagi, terakhir. Fokus. Fokus, fokus, fokus. Melihat, melihat. Disentuh. Oke, disentuh, disentuh. Dilihat, dilihat, sentuh. Lihat, sentuh. Lihat. Belum. Sentuh, lihat, ambil. Oke, terima kasih. Plus buat kita semua. Oke, apakah kita kalian anak-anak udah siap untuk pada kegiatan yang selanjutnya? Oke, kalian adalah anggota kelompok. Pak Zul di sini di dalam pertemuan ini bisa dianggap sebagai pimpinan kelompok atau pengarah kalian. Nah, Bapak harap kalian bisa berpartisipasi aktif untuk menyampaikan apa yang harus kalian sampaikan atau yang ada jadi bahan pikiran kalian, mohon kalian sampaikan dalam kelompok ini. Apakah kalian bersedia? Oke. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan hari ini, Bapak kirim dulu video pertama yang ada akan Bapak kirim ke grup kalian, bisa dicek. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka silahkan ditonton videonya. Yang video 1 ya. Oke, dibesarkan nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, bisa langsung ke video 2.
Sudah? Oke. Tadi kalian udah menonton video pertama sama video kedua. Setelah kalian menonton, dimulai dari Mbak ini ya. Menurut kamu apa yang sudah kamu tonton tadi itu? Bisa diceritakan secara singkat? Yang video pertama. Dilarang memfoto orang sembarangan. Dilarang memfoto orang sembarangan. Mbak Laila? Aliana? Dilarang memposting orang sembarangan tanpa izin. Memposting orang sembarangan tanpa izin. Mbak? Selanjutnya? Dilarang memfoto dan mengatakan orang. Oke. Mbak, tadi yang video pertama orangnya ngapain? Moto apa tadi? Moto yang lagi belajar sama yang lagi sholat. Ya enggak ya? Tapi dari situ kan dia nggak tahu kan apa yang mereka lakukan kan. Nah, tapi yang memfoto itu asal foto dan memposting. Oke. Terus yang video yang kedua tadi? Dilarang ngatain orang. Ngatain orang. Oke. Mbak? Dilarang ngatain orang tanpa kita kan nggak tahu mereka itu siapa dan nggak juga kenal mereka. Kita malah mencaci mereka. Oke. Ngatain apa tadi? Kalau nggak salah, ngatain apa? Gendut. Gendut. Berarti body shaming ya. Oke. Selanjutnya? Dilarang mengejek orang lain. Dilarang mengejek orang lain. Mbak? Tidak boleh sembarangan komen negatif di postingan-postingannya. Oke. Tidak boleh komen negatif di media sosial. Tadi yang terakhir kalau nggak salah disiram air ya? Iya. Kenapa kok disiram air itu? Nggak tahu. Karena itu yang komen video tadi. Kira-kira salah nggak yang nyiramnya itu? Salah. Yang bilang jelas dendam. Tapi kan salah. Yang disiram Jadi apa yang dilakukan? Jadi dalam bermedia sosial itu makanya kita harus hati-hati. Kita harus lihat apa yang kita posting, apa yang kita foto, apa yang kita share ke media sosial itu kita harus melihat kebenarannya itu benar apa salah gitu loh. Jangan asal memposting kayak yang di video pertama tadi ada dua pasangan yang ada dua anak laki-laki perempuan, kebetulan duduknya itu bersebelahan, itu kan lagi belajar. Nah dari samping kan kelihatan kayak orang pacaran atau cuma main HP, padahal kenyataannya dia lagi belajar menggunakan HP. Dan tadi ada orang yang di musola
dari luar kelihatannya main HP, padahal dia lagi mengaji, ya kan? Kalau nggak salah. Terus yang di video kedua, kalau nggak salah di rumah makan, terus tuh orang kok gendut ya, atau di foto ya kalau nggak salah ya, foto nggak tadi? Enggak, di foto terus langsung cuma body shaming, gendut gini nih. Akhirnya ada yang tahu si gendutnya itu marah, menyiram air. Jadi ketika kita melakukan suatu postingan itu akan berdampak ke depannya ke kita. Kalau kita memberikan postingan yang buruk, akhirnya juga berdampak buruk pada kita. Kayak tadi, dia memberikan postingan buruk, gendut, ternyata langsung disiram air sama si gendut. Kan kayak gitu kan? Oke. Selanjutnya ini Pak Zul ada kartu masalah. Silakan dibagi. Nih. Dibagi, silahkan didiskusikan. Itu kalian baca, kira-kira solusinya apa gitu yang harus diambil dari kartu masalah tersebut. Ada yang bisa menanggapi langsung siapa? Ada yang bisa menanggapi? Oke. Pertanyaannya tentang apa itu? Bagaimana tanggapan seorang pelajar berkenalan di media sosial dan mengawan sendiri? Kemudian mereka menjalin hubungan pacaran yang mana mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Kemudian di suatu hari mereka bertemu dan pihak perempuan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pihak laki-laki. Gimana tanggapan untuk kejadian tersebut? Oke, bagaimana tanggapannya? Kita tidak boleh langsung percaya terhadap orang asing yang dikenal dari media sosial. Harus waspada. Terus kalau perlakuan yang tidak menyenangkan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Oh gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada dua dampak positif sama dampak negatif. Kalau kita melakukan hal yang buruk, dampak buruk akan menimpa pada diri kita. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik akan kembali ke diri kita. Oke, selanjutnya siapa lagi? Kartu masalah yang kedua siapa yang mau menanggapi? Siapa? Mbak Aliana? Siapa? Oke, silakan. Dian adalah salah satu siswa kelas 11 satu SMA. Dian adalah anak yang aktif dalam bermedia sosial. Dian sering memberikan komentar-komentar pada postingan teman-temannya. Namun sayangnya komentar-komentar Dian seringkali cenderung menghina dan menggunakan kata-kata kasar. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berteman dengan Dian? Memberitahu dan menasihatinya bahwa kalau bermedia sosial itu harus pintar untuk menggunakan media sosial. Oke, harus bijak dan pintar dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, Leo seorang pelajar kelas 10. Dia termasuk anak yang mudah bergaul, namun dia seringkali mengunggah konten yang cenderung mengirim opini negatif. Apa pendapatmu tentang sikap Leo tersebut dan bagaimana sikapmu jika menghadapi teman seperti Leo? Menegur dan memberitahunya. menegur dan memberitahu. Kenapa harus ditegur? Karena mengunggah konten negatif. Oke, jadi kalau kita mengetahui seseorang atau teman kita yang secara nggak sengaja, kayak seperti Mbak Aliana, melihat Mbak siapa namanya? Iftita. Iftita, ya.
lagi tidur. Lah, waktu tidur pas ngecas gitu loh. Lah, ngecas. Ngecas di kan Mbak Tifta kan pas malamnya tadarus kan. Tadarus nggak bisa tidur. Tahu-tahu tidurnya pagi jam 2. Waktu pas pembelajaran, waktu belajar di itu jam kosong. Mbak Tifta tidur, ngecas. Lah ini anak kok jam masih kosong kok tidur gitu. Padahal dia nggak tahu apa yang dilakukan Mbak ini waktu malam. Lah dia foto pas ngecasnya, jepret lah, di share ke grup. Ini ngecas loh kayak gitu. Nah, kira-kira hal itu boleh nggak dilakukan? Boleh. Makanya Mbak Lia jangan foto-foto yang sembarangan ya. Nggak bercanda, itu cuma contoh aja seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita pikirkan 1-2 kali lagi apakah ini akan berdampak pada diri kita dan orang lain. Sebelum kita menjudge seseorang atau mempost gambar atau postingan di medsos, kita harus tahu ini benar apa enggak, kayak gitu. Paham ya? Oke, sekarang Pak Zul pengen kalian membuat rancangan atau tips bersosial media tips dalam bersosial media. Kamu tulis di dalam buku kamu rancangannya itu dengan kata kunci saya akan dan saya tidak akan. Misalnya kata kunci saya akan membuat postingan yang baik tentang SMP Negeri 1 Nganjuk. Terus saya tidak akan menyebarkan konten-konten yang bermuatan negatif di media sosial kayak gitu. Jadi mohon sekarang kalian berdiskusi, silahkan membuat rancangan tips di medsos dengan kata kunci saya akan dan saya tidak akan. Paham ya? Dimulai saya akan titik-titik dan saya tidak akan titik-titik. Oke. 1 menit cukup ya? 2 menit ya? 2 menit ya? Oke, 2 menit. Saya akan titik-titik dan saya tidak akan titik-titik. Individu nanti kita sharing. Kita sharing nanti kamu oke. Bisa ditulis. 2 menit cukup ya? Cukup lah, ini gampang kok. Ini pulpennya. Saya akan titik-titik dan saya tidak akan. Jadi hal yang positif dan hal yang menggiring opini yang negatif ke positif. Sudah, Mbak Aliana? Sudah? Oke. Sudah? Silakan Kak, bisa disampaikan
apa yang sudah dicatat tadi? Penguatan apresiasi tentang tips dalam bersosial media. Oke. Yang keras. Saya akan memposting foto atau video positif, contohnya tentang membagikan momen bersama teman-teman. Saya tidak akan memfoto orang tanpa izin. Oke, bagus. Belum. Selanjutnya siapa yang bisa? Mbak Aliana kayaknya udah. Belum. Siapa yang sudah? Oke, silakan. Saya akan menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin dan berkomentar yang positif. Oke, sebaik mungkin seperti apa, Mbak? Seperti memposting hal-hal yang positif saja. Oke, selanjutnya siapa yang sudah? Oke. Saya tidak akan memfoto dan memposting orang sembarangan tanpa izin. Saya akan memposting video atau foto yang positif. Oke, bagus. Yang lainnya ada? Oke, Mbak. Saya akan pikir-pikir lagi saat memakai media sosial, menggunakannya dengan bijak dan berhati-hati. Oke. Saya tidak akan melakukan hal yang negatif di media sosial, contohnya mengomentari postingan orang dengan seenaknya, karena siapa tahu orang itu tidak terima dan bisa sakit hati. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa yang mau ngasih lagi? 2 orang lagi? Siapa? Siapa yang sudah? Saya akan Oke. memposting foto atau video yang baik di sosial media. Saya tidak akan menyebarkan foto atau video aib seseorang di sosial media. Oke, bagus. Selanjutnya siapa? Kurang satu lagi? Satu lagi siapa? Oke. Saya akan memposting foto atau video yang positif seperti foto atau video keseharian saya, dan saya tidak akan memfoto atau video aib teman saya. Oke, applause buat kita semua. Oke, dari sekian banyaknya tadi itu kalian sudah mulai paham apa pentingnya beretika dan bijak dalam bersosial media, dan harapannya nanti ke depannya kita lebih bisa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Karena medsos ini ibarat pedang bermata dua bagi kita gitu loh. Kenapa bisa pedang bermata dua? Postingan kalian itu bisa membawa dampak negatif dan positif. Misalnya yang lagi rame itu, kamu tahu Code Blue? Code Blue? Nggak tahu ya? Itu loh, dia mantan chef, dan dia mereview makanan secara jujur. Nah, waktu itu kalau nggak salah mereview di wilayah mana gitu, tempatnya kotor, dan ketika bungkus makanan itu harus pakai kresek merah. Lah itu dia ungkapin secara jujur. Setelah dia mengungkapkan itu, ternyata dia mematikan mata pencarian orang tersebut, jadi sepi. Nah, terus kamu tahu Alex Carlos? Tahu kan? Lah, itu kan dia keliling Indonesia untuk mencari makanan. Lah, ketika direview oleh Next Carlos, makanan yang sepi jadi ramai. Kenapa? Karena Next Carlos dia akan memberikan view yang positif atau masukan-masukan yang positif. Jadi ketika seseorang memberikan ulasan yang positif, itu akan berdampak ke semua orang. Kalau kita memberikan ulasan yang negatif, dampaknya juga berdampak ke semua orang, kayak gitu. Kira-kira ada kesan nggak sama pesan yang bisa kalian sampaikan pada kegiatan kita hari ini? Siapa? Aliana mungkin bisa? Kesan-pesannya gimana untuk kegiatan hari ini? Apa yang kamu dapat hari ini dan apa yang bisa kamu terapkan setelah kita keluar dari ruangan ini? Lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Oke, lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, siapa lagi? Ayo Mbak, senyumnya. Apa yang kamu dapat hari ini?
boleh sembarangan memposting hal yang negatif di media sosial. Oke. Selanjutnya, jadi harapannya kita setelah kita melakukan setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, harapannya itu agar kita lebih bisa bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, misalnya seperti TikTok, Facebook, terus apalagi Instagram, apalagi YouTube, terus apalagi udah. Jadi harapan Bapak dan untuk kalian semua, mulai ke depannya kita harus bisa lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu. Jadi ketika kita mau memposting sesuatu, kita harus memastikan hal ini benar apa tidak. Kalau benar, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau salah, mending jangan diposting dulu. Kita harus mencari klarifikasi kebenarannya. Terus yang ketiga, jangan mengumbar aib seseorang di media sosial. Misalnya kayak gini tadi, Mbak Aliana memfoto Mbak ini waktu ngecas di kelas. Itu kan aib itu kan. Nah, maksudnya dia bercanda gitu loh. Bercanda gitu kan. Maksud dia bercanda, tapi kenyataannya dia mempermalukan Mbak ini di mana? Di media sosial. Sama halnya, kira-kira Pak Zul pengen tanya, kalau kamu mengabadi, terkadang kita kalau seneng pasti akan mengabadikan momen kan. Lah, kira-kira kalau kamu mengabadikan momen kamu dengan pasangan, terus bergandengan tangan, terus makan berdua, suap-suapan, lah kira-kira itu kamu upload di SW, benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Salah di mana? Hah? Oke, mengumbar zina. Pintar sekali. Oke, terima kasih. Saya kira Bapak kalian sudah paham tentang kegiatan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa adakan hari apa enaknya? Berhubung ini waktu kita udah mau habis, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hari apa? Jumat ya. Nah, nanti kamu Bapak mau kasih tugas, nanti di rumah kalian cari contoh-contoh postingan media sosial yang negatif. Kan banyak kan yang di TikTok, ada yang ini yang lagi rame Doktif ya kalau nggak salah ya. Nah, Doktif mengungkap apa namanya? Skincare yang overclaim, pintar. Nah, kira-kira yang dilakukan Doktif itu benar apa salah? Benar. Karena dia benar, dia diserang dari berbagai pihak. Jadi ketika dia mau buka akun lagi, dia di-ban. Buka lagi, di-ban, kayak gitu. Jadi sekarang nanti kalian di rumah silakan mencari postingan-postingan yang bermuatan negatif. Nanti bisa kamu screenshot, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.